Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 204. Cemas. Zidan megang motornya di parkir area apartemen. Bertu kemudian turun dari atas motor. Begitu juga dengan Benis yang ikut turun. Baru wajah kekasihnya, Benis tahu kalau Zidan sedang marah kepadanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memilih untuk diam dan mengikuti Zidan dari belakang. Zidan masuk ke dalam apartemen. Setelah itu langsung menuju ke kamarnya. Sedangkan Benis memilih duduk di sofa tanpa berani untuk bicara meskipun satu kata. Gadis cantik itu duduk dengan gelisah memandang ke arah pintu kamar Zidan. Kenapa Bang Idan lama? Benis ingin mengetuk pintu kamar Zidan, namun dia mengurungkan niatnya dan pada akhirnya memilih untuk tetap duduk di sofa sambil menunggu Zidan keluar dalam kamar. Abang, kenapa pulangnya cepat? Benis bertanya ketika melihat Zidan sudah keluar dalam kamar dan bersiap-siap untuk pergi lagi. Ada yang ketinggalan. Siapkan semua barang. Begitu abang selesai kuliah, kita langsung pulang ke Indonesia. Zidan berkata memandang wajah Benis. Ingin sekali ia marah, namun Zidan tidak bisa marah terhadap gadis pujaan hatinya itu. Ya, dia betul sangat lemah jika berhadapan dengan Benis. Iya bang, maafkan baby ya. Benis mengatakan Zidan. Dia sungguh sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Memandang Benis. Maksudnya gadis cantik itu sangat cantik. Jika tidak, mungkin Zidan sudah masukkannya ke dalam karung berukuran besar. Setelah itu, melemparkannya ke atas langit. Abang, Benis menangis sambil memegang tangan Zidan. Apa yang dilakukannya membuat dia menyesal. Dan teguran yang dapatkannya secara tunai karena tidak mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Sang berada di Amerika selalu saja mendapat kesialan. Zidan sungguh sangat kesal dengan pacarnya itu. Sudah diingatkannya untuk tidak keluar, namun saja bandel dan pada akhirnya sekarang mereka terlibat masalah. Namun melihat Benis yang menangis seperti ini, buat dia tidak tega. Ada yang sakit. Zidan mengusap kepala Benis. Benis menggelengkan kepalanya. Abang, Bi minta maaf. Benis berkata dengan penuh penyesalan. Kenapa sayang, abang keras kepala? Nggak mau dengerin apa yang abang bilang. Zidan mengusap Benis yang sudah basah dengan air mata. Benis hanya diam tanpa bisa menjawab. Bocah cantik itu tidak pernah tahu seperti apa perasaan Zidan saat ini. Pria itu sungguh mengambil tanggung jawab untuk menjaganya selama di New York, dan apa terjadi karena ulahnya. Zidan diam memandang Benis. Sampai detik ini, jantungnya masih berdegup dengan cepat. Tidak terbayangkan olehnya apa terjadi terhadap Benis jika dia terlambat sedikit saja. Meskipun tidak memiliki senjata api, namun putra Habibie itu selalu memiliki senjata rahasia yang berbentuk belati. Dengan melempar pisaunya tidak dilakukan lagi. Zidan bahkan mampu melempar pisau dengan jarak 700 meter dan tepat mengenai sasarannya. Nanti kita pulang dari kampus, kita akan langsung ke bandara. Kita pulang ke Indonesia hari ini juga. Adek jangan kemana-mana, ngerti? Sudah menarik hidung mancung Benis. Saya sudah berencana untuk menunda kepulangannya sekitar 2 atau 3 hari lagi dengan mengajak Benis jalan-jalan. Selama ini, meski berada di New York, belum sekalipun Zidan membuatnya berkunjung ke tempat-tempat yang menarik. Namun peristiwa yang telah menimpa kekasihnya itu membuat dia harus cepatnya bisa pulang ke Indonesia. Benis menganggukkan kepalanya dan menang Zidan keluar dari apartemen. Dia kemudian masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan barang-barangnya. Setelah menyiapkan semua barang-barangnya, beliau duduk di kursi sofa sambil melamun. Adek, selama di sini yang keluar sendiri. Kalau mau keluar, harus sama abang. Adek tahu, kau ini adalah New York. Biasanya WNA seperti kita menjadi sasaran kejahatan mereka. Target sasaran yang paling utama adalah wanita. Apalagi gadis remaja yang masih polos seperti adek. Benis teringat pesan dari Zidan. Hampir setiap hari pada itu mereka pesan yang seperti ini. Ada saja dia mau menurut, peristiwa tidak akan pernah terjadi.
Rasa bersalah dan menyesal terasa menyesakkan dadanya. Pada akhirnya, dia menangis dengan penuh penyesalan. Mommy, Daddy, Bibi janji untuk tidak berbuat seperti ini lagi. Bibi sungguh sangat menyesal. Bibi janji untuk jadi anak yang baik dan penurut. Kalimat itu benar-benar keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan setiap manusia juga berhak untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Patah saja baik dan marah sama Baby. Memang bukan gadis yang penurut, tapi setelah ini Baby janji untuk jadi anak yang penurut terhadap Daddy dan Mommy. Baby juga akan selalu mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Idan. Sudah kembali ke kampusnya, namun putra Baby itu sudah tidak memakai motor, dengan saja mengganti dengan mobil. Sudah melihat lokasi tempat di mana tadi Benis bertarung, yang kebetulan tidak jauh dari apartemennya. Lokasi itu sudah bersih dan tidak ada lagi preman di sana. Sepertinya mereka sudah kabur karena tidak ingin terangkap oleh polisi. Dalam beberapa bulan ini sangat marak kasus WNA yang dinyatakan hilang. Problemnya korban seorang wanita. Karena alasan itu tidak melarang Benis untuk tidak keluar dari apartemen tanpa dirinya. Namun bukan Benis namanya, jadi gadis itu bisa diam dan menurut dengan apa yang diperintahkannya. Zidan turun dari atas mobil dan langsung menuju ke kelasnya. Selama berada di Amerika, Zidan memang menolak bodyguard di kedua orang tuanya, itu juga dengan Al-Ghazali. Kedua muda itu kukuh mengatakan mampu menjaga dan melindungi diri sendiri. Apalagi mereka bukan jenis muda yang suka dengan kehidupan malam. Putra Bibi dan Andro itu hanya mampu sesuatu untuk kuliah. Meskipun hidup di negara yang bebas, namun kedua pemuda itu tetap mempertahankan prinsip dan tujuannya. Ada apa? Tanya Al-Ghazali ketika melihat wajah sahabatnya tampak tegang. Mereka sudah bersahabat sejak orok, sehingga putra Andro itu bisa menebak bahwa sang sahabat tidak sedang baik-baik saja. Andaikan aku tadi tidak pulang menjemput tugas yang tertinggal, mungkin Benis tinggal nama. Jawab Zidan yang membuat Al-Ghazali terkejut luar biasa. Apalagi dilakukannya? Tanya Al-Ghazali sambil menepuk keningnya. Benis keluar dari apartemen. Aku nggak tahu dia entah dari mana. Namun, lokasi perkelahian tidak jauh dari apartemen kita. Benis terlibat perkelahian dengan para preman dan sepertinya orang mendatangkan preman itu orang yang waktu kita ketemu di bandara dan memberikan Benis minuman. Jelas Zidan. Mulai Al-Ghazali membulat ketika mendapat penjelasan dari Zidan. Bagaimana kronologis peristiwanya? Tanyanya. Aku belum tahu, karena aku tidak ada pertandingan Benis. Saat ini kondisi emosiku belum stabil, jadi aku belum mau menanyakan hal itu. Bagaimana kondisinya? Al-Ghazali takut tidak hal yang buruk terhadap Benis. Bukannya Benis sudah seperti adik sendiri, dan wajar saja jika putra Andro itu ikut cemas. Dia tidak apa-apa. Apa kasus ini sudah sampai ke tangan polisi? Saat ini belum, tapi kalau seandainya video pergaulan Benis tersebar, polisi akan mencarinya. Setelah pulang dari kampus, dia langsung pulang ke Indonesia. Tidak menang Al-Ghazali. Sebaiknya seperti itu. Apa kamu sudah hubungi Pipi Habibi? Sudah, aku juga sudah menghubungi Om Ervan. Kita akan pulang ke Indonesia dengan pesawat pribadi Om Ervan. Kebetulan pesawat sudah di Bandara Internasional John F. Kennedy sejak pagi tadi. Om Ervan kira-kira pesawat pribadinya? Mata Al-Ghazali melotot. Iya, kemarin aku bilang ke Om Ervan kalau kita pulang hari Jumat. Tapi nyatanya Om Ervan sudah langsung kirim pesawat untuk jemput kita. Katanya mumpung urusan untuk penerbangan ke sini berjalan mulus, jadi nggak butuh lama untuk proses pengurusan, ungkap Zidan. Meskipun Irfan mengatakan sangat marah terhadap putri kesayangannya, namun pria itu mengira pesawat pribadinya lebih cepat dari jadwal kepulangan Benis, Zidan dan Al-Ghazali. Sebetulnya yang namanya orang tua. Meski mulutnya mengatakan marah, hatinya merasa kecewa, namun dia tidak pernah tenang ketika sang buah hati jauh darinya. Oh, pantas saja sudah datang. Kok bisa anaknya Om Irfan dan Aunty Dorlin seperti ini ya? Padahal Aunty Dorlin sangat kalem, Om Irfan juga. Ghazali berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jujur saja dia sangat gemas melihat sikap Benis yang suka mencari masalah. Kedua pria itu menghentikan obrolan yang ketika dosen mengajar sudah masuk ke dalam kelas.
jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.